Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Effendi, mahasiswa Universitas Budi Dharma dari kelas TIM 2201 dengan NPM 22110078. Pada video ini saya ingin melakukan instalasi dual boot. Dual boot sendiri yaitu dua sistem operasi di dalam satu komputer. Di sini saya melakukan instalasinya menggunakan aplikasi VirtualBox. VirtualBox sendiri yaitu aplikasi di mana kita bisa membuat komputer virtual di dalam komputer kita. Baiklah, langsung saja kita mulai cara penginstalasiannya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Dan ini adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya. Untuk memulainya kita klik New pada bagian ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama sistem operasi yang akan kita buat. Di sini saya menginstal Windows terlebih dahulu. Lalu kita atur tempat penyimpanannya. Di sini saya menyimpannya di folder VirtualBox yang telah saya siapkan. Lalu klik Next. Di sini kita diminta untuk menentukan ukuran memorinya. Kita tentukan ukuran memorinya dengan cara menarik bagian ini ke tempat yang berwarna hijau. Jika sudah, klik Next. Di sini kita dimintai apakah apakah virtual mesinnya menggunakan hard disk virtual. Jika iya, klik create pada bagian ini. Jika sudah, create. Di sini untuk menentukan jenis hard disk virtualnya, pilih saja yang bagian VDI ini. Lalu klik next. Yang bagian ini klik saja yang pertama ini, yaitu dynamically allocated. Dan ini langsung saja kita klik create. Jika sudah, kita masukkan file ISO Windows-nya, yaitu dengan cara mengklik storage di sini, lalu klik bagian empty ini, lalu kita klik icon kaset ini, icon CD, lalu kita pilih file ISO Windows-nya. Jika sudah, klik OK. Jika sudah, kita mulai penginstalannya dengan mengklik Start di sini. Dan proses penginstalan pun akan segera dimulai. Pada bagian ini kita dimintai untuk memilih bahasa yang akan ditampilkan Windows saat proses penginstalan dan setelah penginstalan selesai. Di sini kita pilih saja English United States. Lalu pada time currency format, di sini kita diminta untuk memilih format waktu. Di sini kita pilih saja Indonesia. Dan keyboard or input methodenya kita tetapkan saja pada US. Jika sudah dipilih semua, klik next, lalu klik install now. Di sini kita dimintai untuk memasukkan product key. Jika tidak mempunyai key tersebut, klik saja bagian I don't have a product key. Dan di sini dimintai sistem operasi Windows apa yang ingin diinstal. Saya memilih Windows 10 Home saja.
Jika sudah memilih, klik next. Pada bagian ini kita centang I accept the license terms, lalu klik next. Dan pada bagian ini kita pilih custom saja. Dan jika pada sampai bagian ini langsung saja klik next. Dan kita tunggulah proses penginstalan Windows-nya. Sebelum proses penginstalan, pastikan kita tersambung dengan koneksi internet agar penginstalannya berhasil. Jadi Windows akan merestart komputer kita. Kita bisa menunggunya atau kita bisa langsung mengklik restart now saja. Di sini kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Pada bagian ini kita dimintai untuk memilih wilayah kita. Di sini kita pilih saja Indonesia. Jika sudah, lalu klik yes pada bagian ini. Lalu di sini kita dimintai mengenai susunan keyboardnya. Seperti pada bagian sebelumnya kita sudah memilih bagian US, maka kita yeskan saja. Pada bagian ini ia memintai susunan keyboard kedua. Jika ingin menambahnya, klik add layout, jika tidak klik skip. Nah, pada bagian ini kita dimintai untuk memberikan nama pada komputer virtual kita. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Jika sudah, klik next. Lalu pada bagian ini kita dimintai untuk membuat sebuah password. Jika ingin membuatnya, kita bisa masukkan saja passwordnya apa yang kita inginkan. Jika tidak, langsung klik next saja. Lalu kita tunggu lagi. Di bagian ini langsung saja klik accept. Dan ini adalah proses akhir dari penginstalan Windows 10-nya. Kita tunggu saja hingga selesai.
Dan beginilah tampilan Windows-nya jika sudah selesai. Ini artinya penginstalan Windows 10-nya sudah berhasil dan selesai. Berikutnya kita akan menginstal sistem operasi Ubuntu. Kita harus shutdown Windows-nya terlebih dahulu. Berikutnya kita akan melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu. Kita klik new lagi. Kita berikan nama Ubuntu 16 karena saya ingin menginstal Ubuntu 16. Lalu kita tentukan lagi tempat penyimpanan virtual mesinnya. Saya letakkan di tempat yang sama dengan pembuatan Windows 10 tadi, di folder VirtualBox. Lalu select folder. Jika sudah, klik next. Pada bagian ini seperti yang tadi kita tentukan lagi, tapi harus berada di bagian warna hijau saja. Jika sudah, klik next. Karena kita akan melakukan dual boot ataupun dua sistem operasi di dalam satu komputer, pada bagian ini kita pilih use an existing virtual hard disk file ataupun virtual hard disk virtual yang sudah ada. Lalu pastikan pada bagian ini tertulis Windows 10.vdi. Lalu klik create. Jika sudah, kita atur dulu video memorinya menjadi sebesar 64 MB agar resolusi dari virtual mesinnya tinggi ataupun bagus. Lalu kita masukkan lagi file ISO Ubuntu-nya dengan cara mengklik storage di sini. Lalu klik lagi empty ini, klik bagian ini. Lalu cari file ISO-nya. Saya menggunakan ISO 16041. Lalu klik open. Jika sudah, OK. Lalu kita mulai dengan mengklik start ini. Dan kita tunggu sampai masuk ke proses penginstalannya. Nah, kita akan memulai proses penginstalannya. Pertama, kita pilih dulu bahasa yang kita inginkan. Untuk memudahkan proses penginstalannya, pilih saja bahasa Indonesia. Lalu pada bagian ini kita pilih pasang Ubuntu. Lalu centang ini, lalu lanjutkan. Nah, karena kita ingin memasang Windows dan Ubuntu bersamaan, kita pilih bagian ini, pasang Ubuntu bersama Windows 10. Lalu lanjutkan. Pada bagian ini pun kita langsung klik pasang sekarang dan kita tunggu. Lalu klik lanjutkan. Klik lanjutkan lagi. Kita dimintai untuk mengisi di manakah wilayah kita. Saya akan isi Kota Medan. Lalu lanjutkan. Dan ini adalah susunan layout papan ketiknya atau layout keyboard. Kita pilih saja Inggris AS dan pada bagian ini pun Inggris AS.
lalu klik lanjutkan. Di sini kita dimintai untuk memberikan nama pada komputer sistem operasi Ubuntu kita. Saya akan beri nama saya, dan ini adalah nama komputernya. Lalu kita masukkan sandi. Pastikan sandi yang ini dan ini sama. Lalu klik lanjutkan lagi. Pastikan terhubung dengan koneksi internet ya. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Pemasangannya sudah selesai. Di sini kita diminta untuk menyalakan ulang sekarang. Klik saja bagian ini. Nah, jika sudah pada bagian ini, kita bisa mengklik enter untuk langsung ke bagian berikutnya. Di sini kita pilih Ubuntu. Lalu kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya itu sama dengan yang kita masukkan sebelumnya. Dan beginilah tampilan Ubuntu-nya jika sudah selesai. Ini adalah tampilan awalnya dengan beberapa software yang sudah ada bawaan dari Ubuntu-nya. Dan begitulah penginstalan Ubuntu. Sekianlah cara penginstalan DualBoots menggunakan VirtualBox. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan terhadap cara penginstalan dan kata-kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan semua pihak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.